Cuaca cerah, panas guys. Gerah-gerah. Sangat gerah ini guys, panas. Bab 1466 sampai bab 1470. Planet tempat Lindong mendarat disebut tanah gurun kuno dan merupakan planet yang relatif primitif. Tidak ada teknologi tinggi modern di sana. Beberapa di antaranya hanyalah kondisi kehidupan yang paling primitif. Desa Yudai adalah desa nelayan kecil paling terpencil dan terbelakang di gurun kuno. Seperti kata pepatah, Anda bisa mengandalkan gunung untuk memakan gunung, dan Anda bisa mengandalkan air untuk memakan air. Penduduk desa di sini telah bergantung pada Danau Yudai selama beberapa generasi. Sebenarnya Danau Yudai sebelumnya tidak disebut Danau Yudai. Hanya saja penduduk desa memasukkan nama keluarga, Dai, ke dalam nama danau tersebut untuk menyatakan kedaulatannya. Adapun nama asli Telaga Yudai sudah lama tidak ada yang mengetahuinya. Total populasi desa Yudai adalah sekitar beberapa ribu orang, dan dianggap sebagai desa berukuran sedang di Ancient Desolate Star. Bagi desa nelayan kecil yang selama beberapa generasi mengandalkan Danau Yudai, ikan di danau adalah kehidupan mereka. Kini karena sebab yang tidak diketahui, ikan-ikan mati dalam skala besar. Dalam kurun waktu yang singkat, desa Yudai masih bisa mengandalkan ikan-ikan mati tersebut untuk bertahan hidup. Tidak ada ikan yang bisa ditangkap, dan desa Yudai akan terus hidup dari ikan mati ini. Tentu saja ini adalah hal-hal untuk masa depan. Untuk saat ini, desa Yudai belum jatuh ke level tersebut. Ikan mati dalam jumlah besar yang diasinkan sudah cukup bagi mereka untuk hidup sejahtera untuk sementara waktu. Ada ribuan orang di desa Yudai, kecuali beberapa bayi dan orang tua yang tidak bisa berjalan. Hampir semuanya membantu menangkap ikan, membunuh ikan, mengasinkan ikan, dan mencegah pembusukan. Ikan mati inilah yang menjadi jaminan kehidupan di masa depan. Butuh waktu hampir 1 hari penuh bagi setiap orang untuk membuang semua ikan yang mati. Saat sedang memancing, penduduk desa Yudai menemukan fenomena yang sangat aneh. Artinya, semua ikan yang mati ditumpuk hingga jarak 2 atau 3 meter dari danau. Tidak ada bangkai ikan yang melebihi 2 atau 3 meter. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mendorong ikan mati tersebut ke tepian danau. Sangat mudah bagi penduduk desa untuk menangkap ikan. Anda bisa memancing semua ikan mati tanpa menggunakan perahu. Setelah hari yang sibuk, semua orang kelelahan dan pergi tidur lebih awal. Malam, gadis Dai Gur membantu kakeknya Dai Wenliang, kepala desa Yudai, ke danau. Melihat danau yang tenang, lelaki tua itu, yang separuh tubuhnya sudah terkubur di dalam tanah, merasa sedih. Saat saya biasa berjalan-jalan di tepi danau saat ini, saya bisa melihat banyak ikan bermain di danau. Beberapa bahkan melampaui danau, tapi sekarang tidak ada apa-apa. Saya tidak tahu apakah masih ada ikan yang masih hidup di danau tersebut. Kalaupun ada, kemungkinan besar hanya segelintir ikan yang hidup di dasar danau. Anda tidak dapat menangkap ikan seperti itu sama sekali. Kakek, kamu menangis seperti ini. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Dai Gur bertanya dengan gugup dan prihatin. Kakek tidak merasa tidak nyaman. Kakek khawatir dengan masa depan desa Yudai, jawab Dai Wenliang. Bahkan jika kita tidak bisa memancing, kita masih bisa melakukan hal lain. Oh, Gur, kamu masih muda dan belum memahami aturan dunia ini. Tahukah kamu mengapa tidak ada desa lain yang datang ke Danau Yudai memancing? Bukannya mereka tidak mau, tapi tidak bisa, karena tempat ini sudah menjadi milik pribadi desa Yudai kita. Begitu ada yang datang, mereka akan mati-matian melakukan serangan balik oleh seluruh penduduk desa Yudai. Kami tidak dapat merampok sumber daya desa lain untuk bertahan hidup. Jika tidak, hasilnya akan sama, desah Dai Wenliang dan menjelaskan.
Di planet kehidupan primitif dengan sedikit sumber daya untuk bertahan hidup. Hampir setiap sumber daya keamanan memiliki pemiliknya sendiri. Misalnya, ikan di Danau Yudai merupakan salah satu sumber daya yang aman. Hanya jika Anda cukup kuat untuk menghancurkan orang lain, barulah Anda berani merebutnya. Jika tidak, akibatnya hanya akan menjadi situasi kalah-kalah. Selain sumber daya yang aman, ada juga beberapa sumber daya berbahaya yang tidak memiliki pemilik dan dapat dikumpulkan oleh siapa saja. Seperti binatang buas di hutan purba. Namun begitu memasuki hutan purba, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Manusia ingin menangkap hewan liar untuk dimakan, dan hewan liar juga ingin memakan manusia. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa menjadi santapan binatang buas. Tidak ada seorang pun yang mau mempertaruhkan nyawanya ketika mereka punya pilihan. Kekhawatiran Dai Wenliang bukan tanpa alasan. Desa Yudai mencari nafkah dengan menangkap ikan secara turun-temurun. Bisa dikatakan mereka tidak tahu apa-apa selain memancing. Membiarkan mereka pergi ke hutan purba untuk menangkap binatang buas hanya membuang-buang uang. Hanya masyarakat yang selama ini tinggal di pinggir hutan purba dan mewarisi keterampilan berburu serta pengalaman nenek moyang secara turun-temurun yang berani menjelajah hutan untuk menangkap binatang buas. Namun pemburu yang paling berpengalaman pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kakek, jangan terlalu khawatir. Bahkan jika kita tidak mencuri sumber daya orang lain, dunia ini sangat besar. Selalu ada tempat yang cocok untuk kehidupan kita di Desa Yudai. Dia masih muda dan selalu dilindungi dengan baik oleh Dai Wenliang. Akibatnya, dia naif dan tidak sadar akan bahaya dunia ini. Mudah-mudahan, jawab Dai Wenliang. Mengetahui karakter cucunya, dia berhenti membicarakannya. Karena Gur tidak mungkin memberinya nasihat yang baik. Ayo kita mendayung ke tengah danau. Oke, kakek. Lalu keduanya mendayung perahu dan perlahan menuju ke tengah Danau Yudai. Danau Yudai sebenarnya tidak besar. Konon katanya danau, tapi sebenarnya itu hanyalah kolam ikan yang lebih besar. Sepanjang perjalanan, danau ini sangat tenang. Selain riak-riak yang disebabkan oleh dayung yang mengayuh di atas air, tidak ada pergerakan lain yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kakek, danau ini sangat tenang, menakutkan. Ikan dan makhluk air lainnya hampir mati, jadi tentu saja mereka damai, jawab Dai Wenliang. Kakek, apa yang kamu katakan jatuh ke dalam danau yang menyebabkan begitu banyak ikan mati? Aku belum tahu, tapi jika tebakanku benar, itu pasti meteor yang terbang dari langit. Di langit, mata gadis kecil itu langsung menunjukkan keterkejutan. Itu adalah bintang, benar-benar jatuh ke danau. Lalu tidak bisakah aku menyentuhnya sendiri? Anak perempuan tidak tahan terhadap hal-hal indah seperti bintang. Itu bukan bintang. Itu meteor, keduanya berbeda. Menurut beberapa dokumen kuno, bintang-bintang itu sangat jauh dari kita dan sangat besar. Begitu jatuh di planet kita, semua makhluk hidup di gurun kuno akan musnah. Meteor itu adalah batu yang melayang di luar planet. Ukurannya sangat kecil dan kekuatan jatuhnya tidak besar. Sama seperti sekarang, situasi serupa pernah terjadi di tempat lain sebelumnya. Dai Wenliang menjelaskan dengan sabar. Ia bukan hanya orang paling bergengsi di Desa Yudai, tapi juga orang paling berpengetahuan. Ketika masih muda, Dai Wenliang pernah meninggalkan Desa Yudai, berkeliling, dan melihat dunia luar yang lebih luas. Jadi begitu, kakek tahu banyak, gadis kecil itu memuji sambil mendayung. Ilmu ini juga saya pelajari ketika saya masih kecil di luar negeri. Kakek dan cucu itu tak henti-hentinya mengobrol. Tiba-tiba Dai Gur berteriak, "Kakek, lihat, ada sesuatu di depan." Mendengar suara cucunya, Dai Wenliang dengan cepat melihat ke depan. Saya melihat sesuatu mengambang di atas air.
ini adalah satu-satunya hal yang mereka lihat di danau sepanjang perjalanan. Mungkinkah hal tersebut menyebabkan kematian ikan secara massal di Danau Yudai? Cepat, Guoer, maju ke depan, Dai Wenliang berkata dengan cepat. Faktanya, dia tidak perlu mengatakannya, Dai Guor telah mempercepat gerakannya. Perahu yang mereka berdua naiki dengan cepat mendekati sesuatu yang mengambang di air di depan mereka. 1 menit kemudian, saat perahu sampai di tengah danau, kakek dan cucu Dai Wenliang dan Dai Guor sama-sama tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Gadis kecil itu bahkan berteriak saat melihatnya. Lalu dia menutup matanya, tidak berani melihat lagi. Karena yang mereka lihat di hadapan mereka ternyata adalah seorang pemuda telanjang. Meski Dai Guor masih muda, dia tetap paham apakah pria dan wanita boleh menerima atau tidak berciuman. Biasanya, gadis seusianya hampir siap untuk menikah dan mempunyai anak. Namun karena kasih sayang dan perhatian dari kepala desa Dai Wenliang, gadis kecil itu tetap menjadi sekuntum bunga di rumah kaca dan tidak mengalami masalah tersebut. Pria telanjang ini secara alami adalah Lindong, yang sedang tertidur lelap. Kakek, kamu. Bukankah kamu bilang itu bintang jatuh? Ini, bagaimana ini laki-laki? Dia bahkan tidak memakai pakaian, memalukan sekali, Dai Guor bertanya dengan tergagap. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Dai Wenliang menjawab sambil tersenyum masam. Dengan sepengetahuannya, dia tidak bisa menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Gadis kecil itu membuka celah kecil dengan tangan yang menutupi matanya, menatap wajah pria di danau, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, pria yang tampan. Apresiasi estetika terhadap laki-laki. Kakek, dia belum mati, kan? Dai Guor bertanya dengan lembut. Tentu saja, mendekatlah dan aku akan memeriksanya, perintah Dai Wenliang. Tidak, dia bahkan tidak mengenakan pakaian apapun, akan sangat memalukan jika ada yang mengetahuinya. Meskipun Dai Guor ingin membuka matanya, dia melakukan apa yang dikatakan kakeknya. Namun kehati-hatian gadis itu tetap membuatnya menolak. Oh, sudah berapa lama kamu tidak peduli dengan hal ini? Lagi pula, kita hanya berdua di sini. Bagaimana aku bisa memberitahu siapapun? Pria ini sudah berendam di danau sejak tadi malam. Dia mungkin kurang beruntung. Dia hanyalah orang mati. Kami harus mengeluarkannya dan segera menguburkannya. Aduh, sepertinya seorang pemuda dari Xingjun meninggal seperti ini. Kata-kata kakek membuat Dai Guoer meletakkan tangannya, mendayung dengan dayung, dan terus mendekat. Pada saat yang sama, matanya selalu menatap Lindong. Ketika dia melihat ciri-ciri orang lain, dia langsung tersipu dan menoleh, memilih untuk tidak melanjutkan mencari. Ini sangat memalukan. Bagaimanapun, dia masih seorang gadis kecil yang belum tersentuh. Saat perahu mendekati Lindong, hal pertama yang dilakukan Dai Wenliang adalah meletakkan tangannya di depan hidung Lindong untuk melihat apakah orang lain masih bernapas. Bahkan jika dia sudah memiliki jawabannya di benaknya dan berpikir mustahil bagi orang ini untuk bertahan hidup, dia tetap tidak bisa tidak memastikannya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa situasinya tidak masuk akal, dan tangannya yang terulur berhenti di udara. Setelah diperiksa lebih dekat, kulit orang ini sebening kristal. Sebagai satu-satunya orang di desa Yudai yang memiliki pengetahuan tentang farmakologi, Dai Wenliang tahu bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh orang mati. Terlebih lagi, saya tinggal di dalam air selama sehari semalam. Tidak ada orang normal yang memiliki kulit sebaik itu. Dengan keraguan di hatinya, Dai Wenliang terus mengulurkan tangannya. Hasilnya sungguh mengejutkannya, masih bernapas. Dengan kata lain, orang ini belum mati, bagaimana ini mungkin? Jatuh dari ketinggian, berendam di danau sehari semalam.
tapi masih belum mati. Apakah ini masih manusia? Orang-orang seperti Dai Wenliang, yang hidup di level terendah, ditakdirkan untuk tidak memahami kekuatan Lindong. Jatuh dari ketinggian dan terendam air semuanya merupakan penyakit anak. Anda harus tahu bahwa Lindong telah mengambang di kehampaan selama 3 tahun penuh. Selama periode ini, kami beberapa kali menghadapi lingkungan paling keras dalam kehampaan. Itu ditelan oleh retakan luar angkasa beberapa kali. Masih tidak ada yang bisa dilakukan terhadapnya. Tubuh setengah langkah Kaisar Surgawi sudah cukup bagi Lindong untuk pergi kemanapun di alam semesta. Bahkan bencana yang paling mengerikan pun tidak dapat merugikannya sedikit pun. Satu-satunya orang yang bisa menyakiti Lindong adalah mereka yang berada di tingkat kekaisaran atau harta karun yang kuat. Melihat Lindong masih bernapas, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dai Wenliang segera memerintahkan, "Gur, datang dan bantu tarik dia. Anak ini belum mati." Dai Gur berkata lebih dulu. Dia menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian merasa sedikit malu. "Tapi kakek, dia tidak mengenakan pakaian apapun. Ada yang bisa saya bantu?" Dai Wenliang berpikir sejenak, melepas mantelnya, dan menutupi tubuh bagian bawah Lindong berkata, "Oke, saya mengenakan pakaian itu padanya sehingga dia tidak terlihat." Gadis kecil itu kemudian berbalik dan bekerja keras dengan Dai Wenliang untuk menarik Lindong ke atas perahu. Salah satunya adalah seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun dan selalu dimanjakan, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang separuh tubuhnya terkubur di dalam tanah. Kekuatannya terbatas. Setelah berjuang cukup lama, dia dengan enggan menarik Lindong ke atas perahu. Keduanya agak kehabisan napas. Setelah beristirahat sejenak, Dai Gur bertanya, "Kakek, apakah dia benar-benar belum mati?" "Coba sendiri, apakah dia masih bernapas?" jawab Dai Wenliang. Jadi Dai Gur bergerak agak jauh dan memandang ke arah dengan hampir sempurna wajahnya. Dia menekan detak jantungnya dan mengulurkan tangannya dengan gemetar di depan hidung orang lain. "Kebaikan, memang ada pernapasan, kakek, dia benar-benar belum mati," kata gadis kecil itu dengan semangat. "Ya, saya sudah mengetahuinya," Dai Wenliang mengangguk. "Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ambil kembali dulu. Saya akan memeriksa tubuh anak itu besok. Jika tidak berhasil, saya hanya bisa meminta dokter untuk datang dan melihat apa yang menyebabkan koma tersebut. Belum bangun." Dai Wenliang melakukan pemeriksaan sederhana sambil menarik Lindong ke atas kapal. Semua fungsi tubuh normal, bahkan bisa dikatakan tidak bisa lebih baik lagi. Tapi dia tidak sadarkan diri. Hal ini membuat Dai Wenliang bingung. Dia belum pernah menghadapi situasi aneh seperti ini. "Kakek, menurutmu apakah dialah yang menyebabkan kematian begitu banyak ikan di Danau Yudai?" Dai Gur bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku tidak tahu, jadi aku harus membangunkannya dan bertanya padanya. Bagaimana jika itu salahnya? Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa memakannya seperti ikan, kan? Kita bukan binatang buas." Dai Wenliang dia menjawab dengan marah, "Kakek, menurutku orang ini bisa menyebabkan kematian begitu banyak ikan, dan bisa bertahan di air sepanjang hari semalam tanpa masalah. Pasti ada sesuatu yang istimewa pada dirinya. Dia bukan orang biasa. Kami menyelamatkannya. Mungkin ini adalah kesempatan bagi desa Yudai." Wenliang tertegun. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Belum lagi, kata-kata Guoer sangat masuk akal. Sekilas, orang ini bukanlah orang biasa. Mari kita tunggu sampai dia bangun dulu. Kakek dan cucu itu mendayung perahu dan membawa Lindong keluar dari tengah danau menuju desa Yudai. Bintang sunyi kuno. Desa Yudai. Dai Wenliang dan Dai Gur menghabiskan banyak upaya untuk mengangkut Lindong pulang.
Mereka tidak meminta bantuan penduduk desa lainnya. Untuk saat ini, dia tidak ingin penduduk desa lain mengetahui keberadaan Lindong. Lagi pula, selama Anda tidak bodoh, Anda akan melihat seorang pemuda telanjang tiba-tiba muncul di Danau Yudai, dan sejumlah besar ikan di danau tersebut akan mati. Pasti menghubungkan keduanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Mengapa tidak ada orang yang muncul di danau sebelum ikannya mati? Untuk menghindari masalah, Dai Wenliang memutuskan untuk menyembunyikannya sementara. Sekalipun dia adalah kepala desa Yudai, dia tidak bisa melanggar keadilan rakyat. Ketika seluruh masyarakat di desa Yudai memutuskan untuk melakukan sesuatu, percuma saja dia, kepala desa, menolaknya. Mari kita tunggu sampai anak ini bangun, mari kita lihat apakah dia bisa membawa perubahan pada desa Yudai. Ini adalah berkah tersembunyi jika Anda bisa. Meski desa Yudai bisa hidup dan bekerja dengan damai di kawasan seluas 3 hektar yang mengandalkan Danau Yudai ini. Namun Dai Wenliang pernah keluar dan melihat kemakmuran dan kekejaman dunia luar, dan pernah ingin membawa desa Yudai ke tingkat yang baru. Namun pada akhirnya hal itu tidak menjadi kenyataan. Ada banyak alasan. Yang terpenting, penduduk desa Yudai sudah terbiasa hidup damai dan kehilangan jiwa agresif dan petualang. Mereka berpendapat bahwa menerima status quo adalah hal yang baik. Ketenangan ini tidak perlu dirusak. Dai Wenliang tidak punya pilihan selain menghadapi sekelompok penduduk desa yang kehilangan ambisinya. Meskipun dia memberitahu semua orang, hanya ketika Anda menjadi lebih kuat Anda dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih stabil. Jika tidak, kedamaian di hadapan Anda hanyalah sekuntum bunga di cermin dan bulan di dalam air, yang akan hancur jika disentuh. Sayangnya tak seorang pun mau mendengarkan omelannya. Berapa generasi desa Yudai tinggal di sini, apalagi puluhan generasi. Bukankah kamu hidup dengan damai? Oleh karena itu, penduduk desa di desa Yudai tidak mempercayai perkataan Dai Wenliang. Anggap saja dia hanya seorang yang mengkhawatirkan. Setiap orang masih hidup dengan caranya masing-masing. Bahkan di kelas pelatihan yang diselenggarakan oleh Dai Wenliang, hanya sedikit anak yang mau datang. Jika Anda memiliki energi itu, sebaiknya Anda membantu keluarga melakukan beberapa pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, ambisi Dai Wenliang berangsur-angsur mereda, dan dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Kini kedatangan Lindong membuat hatinya kembali hangat. Aku ingin tahu apakah anak ini dapat mengubah situasi desa Yudai saat ini setelah dia bangun. Ketika Dai Wenliang sedang bepergian keluar, dia cukup beruntung melihat seorang pria hebat yang bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi. Setelah dia tenang, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, karena orang ini jatuh dari langit dan mendarat di Danau Yudai. Mungkinkah dia bertarung dengan musuh di langit dan dikalahkan? Dengan kata lain, setelah diracuni, ketika dia terbang di atas Danau Yudai, dia pingsan karena racun tersebut, dan kemudian jatuh ke Danau Yudai. Ada dua kemungkinan, yang terakhir ini lebih mungkin terjadi. Jika melawan musuh pasti akan ada yang datang mencari jenazahnya, dan tidak ada luka di badan. Kemungkinan terjadinya keracunan lebih besar. Sebagian besar ikan di danau juga diracuni. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, orang yang bisa melarikan diri dari langit pastilah orang yang sangat hebat. Karena kegembiraan, Dai Wenliang begadang sepanjang malam. Keesokan paginya, saya tidak sabar untuk datang ke rumah Lindong. Mulailah memeriksanya, akibatnya, saya menjadi sangat sibuk. Tapi tidak ada masalah yang ditemukan. Tapi anak ini tidak mau bangun. Menimbulkan masalah bagi Dai Wenliang. Setelah berpikir semalaman, dia masih belum mengetahui identitas anak ini. Apakah ada musuh yang mengejarnya?
jadi belum pantas untuk membeberkannya untuk saat ini. Saya tidak bisa pergi ke dokter. Kalau tidak, mungkin ada konsekuensi yang serius. Karena seluruh organ dan fungsi tubuh sepenuhnya normal, atau bahkan jauh lebih baik dari biasanya, seharusnya tidak ada masalah. Saya yakin dia akan segera bangun. Kalau begitu tunggu saja sampai dia bangun sendiri. Bahkan jika Anda pergi ke dokter, Anda mungkin tidak dapat menyembuhkannya, dan keberadaan Anda akan terungkap, yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Setelah memikirkannya, Dai Wenliang memutuskan untuk menyembunyikan Lindong tanpa intervensi apapun dan menunggunya bangun sendiri. Dong dong dong, saat itu, ada ketukan di pintu. Apakah itu Guoer? Masuklah, kata Dai Wenliang setelah sadar kembali. Berderit, pintu dibuka, dan Dai Guoer masuk dan menyapa, "Selamat pagi, kakek." Dai Wenliang mengangguk sebagai jawaban. "Kakek, apakah kamu sudah memeriksa tubuh saudara ini?" Dai Guoer bertanya. "Sudah diperiksa? Apa hasilnya?" "Tidak ada yang salah dengan tubuhnya sama sekali, dan tidak ada luka. Adapun mengapa dia tertidur, saya kira dia mungkin diracuni oleh sejenis racun, yang membuatnya tidak bisa untuk bangun." "Hah, keracunan, kakek? Ayo segera panggil dokter. Kalau tidak, jika racunnya menyebar ke seluruh tubuh, semuanya akan berakhir," kata Dai Guoer dengan cemas. "Guoer, dengarkan kakek, kita tidak bisa memanggil dokter. Kita hanya bisa menyembunyikan anak ini dan menunggu dia bangun sendiri." Dai Guoer berkata dengan ekspresi wajahnya, bertanya dengan bingung. Jadi Dai Wenliang menceritakan semua tebakannya. Ketika Dai Guoer mendengar ini, rasa penasarannya meledak dan dia segera bertanya, "Kakek, menurutmu apakah saudara ini bisa terbang di langit?" "Baiklah, kalau tidak, bagaimana dia bisa jatuh ke Danau Yudai? Dia pasti lewat dari udara saat itu. Dia tiba-tiba terkena serangan racun, sehingga dia terjatuh dan mendarat di Danau Yudai. Ikan-ikan di danau itu kemungkinan besar mati karena racun yang dikeluarkan dari tubuhnya," jelas Dai Wenliang. "Bisakah seseorang benar-benar terbang di udara?" Mata gadis kecil itu membelalak karena rasa ingin tahu di wajahnya. "Tentu saja, saat saya sedang bepergian, saya cukup beruntung melihat seorang pria bertubuh besar terbang di udara. Bagi mereka, itu hanya permainan anak-anak. Pria seperti itu bisa melambai gunung dan lautan dengan santai. Sayangnya, saya hanya terkejut." Hong meliriknya dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kenang Dai Wenliang. "Kakek, apa yang harus saya lakukan untuk bisa terbang?" Gadis kecil itu sepertinya sangat prihatin dengan masalah terbang. "Ini melibatkan pengetahuan seni bela diri. Ketika kekuatan Anda mencapai tingkat tertentu, Anda dapat terbang bebas di udara," jelas Dai Wenliang. Mengenai kekuatan yang dibutuhkan, dia tidak mengatakannya. Karena bahkan dia tidak tahu, ketika saya bepergian ketika saya masih muda, saya hanya melakukan tur keliling kota-kota kecil di sekitarnya. Dengan perannya sebagai orang udik, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali, dan ilmu yang didapat pun terbatas. Pertemuan tak terduga dengan tokoh besar yang terbang adalah momen paling mulia dalam hidup Dai Wenliang. Meski saat itu ia hanya melirik sekilas ke kerumunan, itu sudah cukup untuk menyombongkan diri seumur hidup. "Benar, kakek, sangat sulit untuk terbang, itu pasti. Kalau tidak, menurutmu apakah ada orang yang bisa terbang? Bahkan dalam jarak 100 mil dari kita belum pernah mendengar ada orang yang bisa terbang. Hal yang paling kuat tentang terbang adalah ia dapat membunuh binatang biasa dengan tangan kosong." Saya mendengar Dai Wenliang mengatakan ini, hati gadis kecil itu tiba-tiba menjadi dingin. Dia juga ingin terbang, tapi sepertinya sulit melakukannya. Lalu matanya tertuju pada Lindong di tempat tidur. Matanya bergerak cepat, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan.
Setelah Dai Wenliang dan cucunya Dai Gur mendiskusikannya, mereka tidak lagi berani menempatkan Lin Dong di sini. Jika dia memang mempunyai musuh yang datang mencarinya, bukankah dia bisa segera menemukannya? Jadi dia menyembunyikan Lin Dong di ruang bawah tanah. Itu sangat tersembunyi di sana dan tidak mudah ditemukan. Bahkan jika seseorang datang mencarimu, kamu masih bisa menyembunyikan masa lalu. Waktu berlalu hari demi hari, Dai Wenliang dan cucunya keluar masuk ruang bawah tanah beberapa kali setiap hari untuk melihat apakah Lin Dong bangun. Tapi tidak terjadi apa-apa. Jika Lin Dong masih tidak bernapas dan tidak ada tanda-tanda pembusukan di tubuhnya, keduanya akan mengira pria ini sudah mati. Ikan mati yang banyak di Danau Yudai tidak akan rusak setelah diasamkan oleh penduduk desa Yudai, dan dapat dimakan oleh mereka dalam waktu yang lama. Namun, setelah makan ikannya, kemana desa Yudai harus pergi? Ini adalah pertanyaan yang perlu dipertimbangkan semua orang. Pertemuan warga desa berulang kali dilakukan, namun tidak membuahkan hasil yang baik. Rencana Dai Wen dalam hati nuraninya adalah menunggu Lin Dong bangun. Menurut pendapatnya, untuk kesempatan besar, mengubah nasib sebuah desa nelayan kecil hanyalah persoalan kata-kata biasa. Semua pemain besar memiliki wilayahnya masing-masing. Hanya dengan menyisihkan sebidang kecil tanah untuk desa Yudai di wilayah Anda sendiri, Anda dapat mengubah nasib desa Yudai sepenuhnya. Inilah yang diharapkan Dai Wenliang. Jadi saya sangat prihatin dengan Lin Dong. Beberapa hari kemudian, ketika dia hendak membersihkan tubuh Lin Dong, dia menemukan bahwa anak laki-laki itu tidak memiliki bau apapun di tubuhnya. Logikanya, setelah berbaring sekian lama, tubuhnya pasti akan berbau tidak sedap. Hasilnya justru sebaliknya, tidak hanya tidak berbau, aromanya juga ringan. Setelah dicium rasanya menyegarkan, lebih dari itu. Bahkan tidak ada setitik debu pun di kulit jernih Lin Dong. Seolah-olah baru saja dibersihkan, Dai Wenliang menjadi semakin yakin bahwa anak laki-laki ini benar-benar pria yang hebat. Harapan desa Yudai terletak pada dirinya, melihat Lin Dong yang tertidur. Devon berdoa dalam hati nuraninya, "Bangun, nak." Segera setengah tahun berlalu, Lin Dong masih tidur di ruang bawah tanah rumah Dai Wenliang, tanpa reaksi apapun. Awalnya Dai Wenliang keluar masuk beberapa kali sehari, tetapi sekarang hanya keluar masuk setiap beberapa hari sekali. Dalam prosesnya, ia mengalami harapan, kekecewaan, dan akhirnya putus asa. Setengah tahun penuh, tidak ada yang bisa bangun. Apakah kamu masih bisa bangun? Anda tidak akan tidur seperti ini selama sisa hidup Anda. Singkatnya, Dai Wenliang tidak punya banyak harapan. Ada alasan lain mengapa dia lebih jarang keluar masuk ruang bawah tanah. Itulah ikan mati di Danau Yudai yang hampir dimakan oleh mereka. Jika tidak ada jalan keluar selama 1 bulan ke depan, ribuan warga desa Yudai akan kelaparan. Ribuan orang kelaparan bukanlah sebuah lelucon. Sebagai kepala desa Yudai, Dai Wenliang harus menghadapi masalah ini. Selama kurun waktu tersebut, penduduk desa Yudai juga berulang kali pergi ke Danau Yudai untuk melakukan penangkapan ikan dalam skala besar. Namun hasilnya tidak memuaskan, sedikit yang diperoleh. Kematian ikan secara besar-besaran di Danau Yudai setengah tahun lalu bisa dikatakan mematahkan hasil jerih payah desa Yudai selama beberapa generasi. Lagi pula, benih kecil pun sudah mati. Bagaimana mungkin masih ada ikan yang tersisa? Jika benih tersebut tidak mati, mereka akan tumbuh besar dalam waktu setengah tahun dan dapat ditangkap serta dimakan. Sayangnya tidak ada jika, kini menghadapi masalah kekurangan pangan, seluruh desa Yudai tenggelam dalam suasana yang menyedihkan. Saat ini, Si Wenliang tidak berani berbicara tentang Lin Dong.
Dia tidak yakin apakah penduduk desa yang mengalami depresi berat akan melakukan tindakan ekstrim. Dia juga memberitahu cucunya Dai Gur untuk tidak membocorkan rahasia. Tentu saja Dai Gur tidak akan mengatakannya. Selama setengah tahun, dialah satu-satunya yang memasuki ruang bawah tanah beberapa kali sehari dan tidak pernah berhenti. Faktanya, tidak apa-apa meski Lin Dong diberitahu. Bagaimana mungkin beberapa nelayan yang tinggal di level terbawah dari tanah air kuno bisa menyakiti Lin Dong, yang berada setengah langkah di atas level Kaisar Langit? Berhentilah membicarakan mereka. Bahkan orang terkuat di gurun kuno tidak bisa menyakiti Lin Dong bahkan sehelai rambut pun. Keduanya tidak lagi berada pada garis lintang yang sama. Bagaikan setitik debu, bisakah membunuh seseorang? Ini jelas mustahil. Sekalipun orang tersebut terbaring tak bergerak, debu paling banyak akan menimpanya, membuat tubuhnya sedikit kotor. Saat hembusan angin bertiup, debu akan tertiup angin. Itu saja, selain itu, debu tidak mempunyai fungsi lain. Namun, Dai Wenliang dan cucunya tidak mengetahui kemampuan Lin Dong. Mereka berpikir bahwa meskipun Lin Dong adalah orang yang hebat, dia masih manusia dan pasti akan terluka oleh senjata tajam. Tentu saja, saya tidak berani mengatakannya. Hari ini adalah pertemuan desa lainnya di desa Yudai. Semua penduduk desa di desa Yudai berkumpul untuk mendiskusikan jalan ke depan. Terlepas dari kenyataan bahwa stok ikan yang ada mampu menopang kehidupan normal selama sebulan. Jangan mencari jalan keluar, sebulan akan berlalu dengan cepat. Ribuan mulut membutuhkan makanan, siapa yang bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat? Apapun yang terjadi, kita harus mendiskusikan hasilnya hari ini. Jika tidak, setelah sebulan, setiap orang tidak punya pilihan selain mati kelaparan, atau mempertaruhkan nyawa untuk menangkap binatang buas di hutan perawan. Namun jika hal tersebut dilakukan, niscaya akan menimbulkan banyak korban jiwa. Penduduk desa Yudai hanya tahu cara memancing, lalu bagaimana mereka bisa menangkap hewan liar? Bukankah itu mengirimkan makanan kepada binatang buas itu, kepala desa? Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak mendapatkan hasil melalui diskusi hari ini, kita akan mati kelaparan dalam sebulan. Untuk menemukan jalan keluar bagi saya, jangan khawatir, semuanya, kepala desa pasti sudah memikirkan cara selama ini. Saya yakin dia akan membawa kita keluar dari kesulitan. Tentu saja kami percaya pada desa kepala desa. Tapi hanya tinggal 1 bulan lagi sebelum ikannya bisa dijual. Setelah makan, di mana ribuan orang di desa Yudai bisa mendapatkan begitu banyak makanan sekaligus. Jangan terlalu menekan kepala desa juga seorang manusia. Jika dia berada di bawah tekanan besar, dia tidak akan bisa memikirkannya, ide apa yang terbaik. Penduduk desa mulai membicarakannya. Dai Wenliang duduk di sana, menghisap rokok kering di tangannya dan batuk dari waktu ke waktu. Dai Gur di sebelahnya akan segera menepuk punggungnya. Meski penduduk desa mendiskusikannya, dia tidak mengatakan apa-apa. Bukannya dia tidak mau mengatakannya, tapi aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dulu, Dai Wenliang masih menaruh harapan pada Lin Dong. Dia yakin selama Lin Dong bangun, masalah di desa Yudai bisa terselesaikan. Sudah setengah tahun sekarang dan aku belum bangun, jadi kurasa aku akan bisa bangun setelah cukup tercekik. Dibutuhkan waktu sebulan untuk menemukan jalan yang cocok untuk desa Yudai, dan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sumber daya sekitar yang dapat diperoleh dengan aman ditempati oleh berbagai desa. Hanya hutan perawan yang tak terbatas yang tidak memiliki pemilik dan dapat dimasuki sesuka hati. Hanya saja hutan perawannya berbahaya, bagaimana desa Yudai bisa terkontaminasi? 10 di antaranya masuk, dan setengahnya keluar hidup-hidup.
yang dianggap dupa berkualitas tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Hati nurani Dai Wen dipenuhi dengan kepahitan. Seiring dengan semakin intensnya diskusi antar penduduk desa Yudai, Dai Wenliang tahu bahwa mustahil baginya untuk tetap diam. Jadi dia berdiri dan berkata dengan keras, "Semuanya, diamlah sebentar." Adegan yang semula berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Ribuan pasang mata menatap Dai Wenliang. Saya harap dia bisa menunjukkan jalan yang jelas bagi semua orang. Faktanya, persyaratan penduduk desa Yudai tidak tinggi. Selama Anda tidak lapar, tetapi permintaan sekecil itu pun sangat sulit di gurun kuno. Anggur dan daging di Zumen berbau busuk, dan jalanan membeku hingga mati. Kalimat ini sangat praktis di mana-mana. Terlepas dari ribuan penduduk desa di desa Yudai yang berdiskusi di sini, bagaimana mungkin mereka tidak kelaparan dalam sebulan? Di tempat lain di tanah air kuno, ada banyak orang yang hidup berkecukupan. Mereka tidak hanya tidak perlu khawatir akan kelaparan, dan semua yang mereka makan adalah makanan yang terbaik. Beberapa jenis makanan tidak ternilai harganya. Harga satu kali makan, jika diubah menjadi biji-bijian, akan cukup untuk memberi makan ribuan penduduk desa di desa Yudai selama setahun. Kesenjangannya sangat besar. Setelah suasana menjadi sunyi, Dai Wenliang melihat sekeliling. Hampir semua orang memandang dengan penuh harap. Dai Wen mengerti dalam hati nuraninya, saat ini, dia tidak boleh mengatakan apapun yang menyakiti hati semua orang. Jika tidak, emosi penduduk desa pasti akan lepas kendali. Saya memahami suasana hati semua orang, karena kami tidak bisa lagi menangkap ikan di Danau Yudai. Satu-satunya cara kami untuk bertahan hidup adalah pergi dari sini, memindahkan seluruh desa, dan mencari tempat yang dapat menyediakan cukup makanan untuk ditempatkan. Segera setelah suara itu turun, seorang penduduk desa bertanya dengan lantang, "Kepala desa, ini kampung halaman kami. Desa Yudai kami sudah tinggal di sini selama beberapa generasi, dan kami pergi begitu saja." "Ya, kepala desa, baru saja meninggalkan kampung halaman kami seperti ini, tidak baik pergi ke tempat asing. Masih ada cara untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak pergi, kamu hanya bisa menunggu kematian. Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Tapi kemana kita bisa pergi setelah pergi dari sini? Tempat di sekitar di mana kita bisa mendapatkan makanan dengan aman semuanya ditempati oleh desa lain. Apakah aku akan menjarah sumber daya dari desa lain? Kamu harus punya kekuatan itu. Awalnya aku ingin mengadakan kelas pelatihan untuk meningkatkan kemampuan bertarung semua orang. Tapi semua orang bilang itu tidak ada gunanya. Hanya ketika kamu benar-benar menghadapi hal-hal besar kamu akan tahu pentingnya kekuatan-kekuatan. Meskipun kami tidak menjarah desa lain, kami masih dapat mengajukan beberapa syarat dan semua orang dapat hidup bersama dengan damai. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, orang lain bahkan tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berbicara. Ada jejak emosi dalam nada bicara Dai Wenliang. Setelah bepergian ke luar negeri, ia kembali ke desa Yudai dengan penuh semangat. "Kami akan memulai dari anak kecil dan membina sekelompok pemain bagus untuk desa Yudai." Sayangnya tidak ada yang berdiri untuk mendukungnya. Permasalahannya sudah tidak ada lagi. Jika desa Yudai memiliki kekuatan yang kuat, meski tidak ada ikan di Danau Yudai, ia masih bisa mencari cara lain untuk bertahan hidup. Tidak perlu berkumpul di sini untuk mengeluh dan mengharapkan orang tua ini menyelesaikan masalahnya. Penduduk desa semua bisa mendengar ketidakpuasan dalam nada bicara Dai Wenliang. Terutama beberapa orang tua, mereka adalah kekuatan utama yang menentang kelas pelatihan. Jika Anda punya waktu dan tenaga, sebaiknya Anda lebih membantu keluarga Anda. "Oh, kepala desa, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Biarkan masa lalu berlalu,
Yang terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk bertahan hidup demi desa Yudai kita agar semua orang tidak mati kelaparan. Keluar dan berkata, "Itu dia, kepala desa, kamu adalah orang yang keluar untuk melihat dunia, jadi jangan seperti kami." Dai Wenliang menghela nafas tanpa daya. Dia hanya melampiaskan kebencian yang dia kumpulkan di hatinya ketika dia masih muda. Puluhan tahun telah berlalu. Ambisi pada masa itu telah dihaluskan oleh waktu. Sekarang setelah saya sebutkan lagi, itu benar-benar tidak ada artinya. Kalau mau menghindari mati kelaparan harus pindah. Kalau mau pindah kemana, tidak perlu khawatir. Saya sudah menemukan tempat. Hanya saja kepindahan ribuan orang di seluruh desa adalah relatif besar. Setiap orang harus kembali dan bersiap dengan baik. Mari kita mulai lagi dalam setengah bulan. Dai Wenliang melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi tanpa memberi waktu kepada semua orang untuk bereaksi. Gadis kecil Dai Gur segera mengikuti. Setelah kakek dan cucunya pergi, pemandangan menjadi hidup kembali. Semua orang mendiskusikan relokasi desa. Karena kepala desa mengatakan pindah, maka harus dipindahkan. Mengenai kemana harus pindah, mereka tidak tahu. Selama Anda tidak mempertaruhkan nyawa di hutan perawan dan bisa mendapatkan makanan dengan aman, tidak masalah kemanapun Anda pergi. Ikan yang tersisa hanya cukup untuk sebulan, dan penduduk desa tidak mempunyai banyak kebutuhan, asalkan mereka tidak kelaparan. Padahal, warga desa Yudai yang sedang dalam masa puncaknya tidak ada masalah jika ingin makan secukupnya. Tapi orang seperti itu jumlahnya kurang dari 1/5 di Yudai. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua, lemah, perempuan dan anak-anak. Tidak mudah bagi satu orang untuk memberi makan 5, 6, atau bahkan 7 atau 8 orang. Setelah kembali ke rumah, Dai Gur tidak sabar untuk bertanya, "Kakek, apakah kita benar-benar ingin pindah? Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak pindah? Tidak ada ikan di Danau Yudai. Setelah sebulan, ribuan orang hanya bisa menunggu mati kelaparan. Satu-satunya cara adalah keluar mencari makanan untuk memberi makan ribuan orang di desa." Dai Wenliang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Lalu kemana kita harus membawanya? Bersiaplah nanti dan ikuti saya dalam perjalanan jauh. Sekitar 6 atau 7 hari dari sini, ada Taojiazuang. Itu adalah desa terkaya dalam jarak beberapa ratus mil. Saat saya bepergian, saya selalu memiliki hubungan baik dengan orang dari Taojiazuang. Dia berkata bahwa makanan di Taojiazuang sangat kaya. Saya telah berhubungan dengannya beberapa tahun yang lalu. Sekarang kami menemuinya untuk melihat apakah kami bisa tinggal di Taojiazuang di desa Yudai. Ayo kita coba. Secara umum, kami tidak terlalu kaya di desa seperti Taojiazuang. Bagi mereka yang bekerja, mereka akan meminta bantuan banyak orang dari desa lain, dan kemudian memberi mereka makanan sebagai imbalannya. Meskipun ada banyak orang di desa Yudai kami juga memiliki banyak tenaga kerja. Yang terpenting, saya mendengar seorang kenalan mengatakan bahwa ada sebuah danau besar di desa kami, dengan luas setidaknya 10 kali lipat dari Yudai. Danau, kami di desa Yudai tidak sebaik orang lain di desa Yudai. Kami pasti pandai memancing. Tapi dulu, kami memancing sendiri. Nanti, kami mungkin harus membantu orang lain menangkap ikan. Terimalah untuk saat ini. Selama seluruh desa bisa diberi makan, saya yakin semua orang akan menerimanya. Saya harap begitu." Setengah jam kemudian, Dai Wenliang, Dai Gur dan cucunya, serta beberapa penduduk desa, meninggalkan desa Yudai dan menuju Taojiazuang. Penduduk desa ini adalah orang kepercayaan Dai Wenliang. Sebagai kepala desa Yudai, tentu saja ia memiliki beberapa pendukung setia. Bersambung.